wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nur Hasana dari Prodi PGSD Institut Pangeran Darmakusuma Indramayu semester 5. Dibuatnya video ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA kelas tinggi yang dimana didoseni oleh Ibu Tiana MPD. Dimana dalam video ini saya membawakan pembelajaran tentang tata surya kelas 6 semester 2. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar. Di video kali ini kita telah memasuki materi baru yaitu materi tema 9 di kelas 6, yaitu mengenai materi sistem tata surya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada tema kali ini yaitu siswa diharapkan mampu mendeskripsikan sistem tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Di dalam materi pembelajaran sistem tata surya ini, nantinya kita akan mempelajari tentang matahari, kemudian kita mempelajari tentang planet-planet dan juga benda langit lainnya, anak-anak. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, oke anak-anak, kita langsung saja ke pembelajarannya. Nah, tata surya. Pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Ya, tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya, anak-anak. Nah, setiap benda langit ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari permukaan bumi? Nah, berikut ini akan kita bahas. Anak-anak, kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi, anak-anak. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Jadi, galaksi Bima Sakti disebut juga Milky Way, di mana Milky Way ini adalah tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini, anak-anak. Bumi dan benda-benda langit lainnya berada dalam susunan tata surya yang teratur. Dengan begitu, bumi tidak bertabrakan dengan benda langit lainnya. Benda-benda langit beredar mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri, anak-anak. Nah, apakah itu matahari? Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu bahwa suhu matahari ini sangat panas. Jadi, suhu permukaan matahari itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius, anak-anak. Dan pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi, anak-anak, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasanya secara garis besar, matahari tersusun atas 6 lapisan, anak-anak. Nah, berikut ini akan Bu Tridi sampaikan lapisan-lapisan yang menyusun matahari beserta fungsinya masing-masing. Nah, mulai dari lapisan yang pertama, lapisan ini disebut dengan lapisan korona. Nah, lapisan korona ini merupakan lapisan terang yang tampak menyelimuti matahari yang tersusun atas gas ringan. Jadi korona ini merupakan lapisan terluar dari matahari. Kemudian selanjutnya lapisan yang kedua ini disebut dengan kromosfer, di mana kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari
yang tersusun atas gas ringan. Kemudian lapisan berikutnya disebut lapisan fotosfer, di mana lapisan fotosfer ini merupakan lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Kemudian lapisan yang selanjutnya disebut dengan lapisan konvektif, di mana lapisan konvektif ini merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan menghantarkan energi matahari secara konveksi. Kemudian selanjutnya lapisan ini disebut dengan lapisan radiatif, di mana lapisan radiatif ini merupakan lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan menghantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi. Selanjutnya, lapisan yang paling dalam itu disebut dengan lapisan inti. Nah, jadi ini adalah lapisan inti dari matahari. Lapisan inti merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Nah, jadi itulah keenam lapisan yang menyusun matahari, anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang planet. Seperti halnya bintang, planet juga terlihat bercahaya di langit, anak-anak. Nah, tahukah kalian apa perbedaan antara bintang dan planet? Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya dan berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Sedangkan bintang merupakan benda langit yang mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Kemudian, planet berukuran cukup besar sehingga gravitasinya mampu mempertahankan bentuk bulat seperti bola. Nah, ini adalah ilustrasi dari tata surya, anak-anak, di mana matahari ini merupakan pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet yang berbentuk bulat seperti bola. Selanjutnya, di dalam tata surya itu terdapat beberapa planet, anak-anak. Nah, dulu kita mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Ke-9 planet tersebut yaitu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, berdasarkan peraturan baru tentang pengertian planet, bahwasanya Pluto tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan planet, anak-anak. Hal ini disebabkan karena Pluto masih dipengaruhi oleh gravitasi dari planet Neptunus. Jadi, tata surya kita saat ini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari, anak-anak. Mulai dari Merkurius sampai dengan Neptunus saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan planet, anak-anak. Jadi, berdasarkan letak garis edarnya, planet itu digolongkan menjadi 2, anak-anak. Yaitu ada yang disebut dengan planet inferior dan planet superior. Di mana yang pertama itu ada planet inferior. Planet inferior adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di antara matahari dan bumi. Nah, kalian perhatikan, ini adalah matahari dan juga ini lintasan edar dari bumi. Nah, Bu Tride langsung saja menunjukkan dengan menggunakan garis lintas edar yang berwarna merah ini. Nah, di mana planet-planet yang berada di dalam lintasan edar antara matahari dan bumi itu merupakan planet inferior, anak-anak. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya ada planet Merkurius dan juga Venus. Sehingga planet inferior itu adalah planet Merkurius dan Venus. Kemudian selanjutnya itu ada yang disebut dengan planet superior, di mana planet superior ini adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di luar dari peredaran bumi, anak-anak. Nah, Bu Tride berikan tanda bahwa lintasan edar bumi itu adalah ini. Sehingga planet-planet yang berada di luar lintasan edar bumi ini merupakan planet superior, yaitu mulai dari Mars, kemudian ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan Neptunus. Sehingga yang digolongkan sebagai planet superior itu adalah mulai dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu penggolongan planet berdasarkan garis edarnya. Selanjutnya, penggolongan planet berdasarkan jaraknya dengan matahari itu dibedakan menjadi 2, anak-anak. Yaitu ada yang disebut dengan planet dalam dan ada yang disebut dengan planet luar. Nah, planet dalam ini terletak di antara matahari dan sabuk asteroid. Jadi yang dimaksud dengan sabuk asteroid itu adalah bagian yang ini, anak-anak. Nah, Bu Tride berikan tandanya. Sehingga yang dimaksud dengan planet dalam itu adalah planet-planet yang berada di dalam lintasan
sabuk asteroid ini. Nah, kalian bisa perhatikan ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, sehingga planet-planet tersebut termasuk planet dalam, anak-anak. Kemudian yang kedua, yaitu ada planet luar. Nah, di mana planet luar ini terletak lebih jauh dari matahari, yaitu setelah sabuk asteroid. Nah, kita berikan tanda sabuk asteroid ini. Sehingga planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid ini merupakan planet luar, anak-anak, yaitu terdiri dari planet Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sehingga planet-planet tersebut merupakan planet luar. Nah, itu dia penggolongan planet berdasarkan garis edarnya dan juga jaraknya dengan matahari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik anggota tata surya. Nah, seperti yang Putri disampaikan tadi, bahwasanya tata surya kita terdiri dari 8 planet yang mengelilingi matahari, anak-anak. Nah, berikut ini akan kita bahas satu persatu ke 8 planet tersebut, yaitu mulai dari yang pertama, yaitu ada planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya. Planet ini lebih kecil dari bumi dan jaraknya paling dekat dengan matahari, anak-anak. Di mana waktu yang diperlukan untuk berotasi planet Merkurius ini adalah 59 hari dan waktu revolusinya yaitu 88 hari. Planet Merkurius itu tidak memiliki satelit alam, anak-anak. Selanjutnya, planet yang kedua yang terdekat dari matahari yaitu Venus. Planet Venus selalu tampak bercahaya terang dan planet ini paling dekat dengan bumi, di mana ukuran planet ini hampir sama dengan planet bumi, anak-anak. Venus sering disebut dengan bintang timur atau bintang pagi, karena planet ini kadang-kadang terlihat di sebelah timur sebelum matahari terbit, kemudian disebut juga dengan bintang senja atau bintang malam, karena Venus juga terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam. Selain itu, Venus juga disebut dengan bintang kejora. Waktu atau kala rotasi yang diperlukan Venus itu ada 243 hari, kala revolusinya yaitu 225 hari. Venus juga tidak memiliki satelit. Planet yang ketiga selanjutnya yaitu ada Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari. Adapun kala rotasi bumi yaitu 24 jam dan kala revolusinya yaitu 365 hari atau 1 tahun. Bumi memiliki satu buah satelit alam yaitu bulan. Bulan selalu mengelilingi bumi dalam peredarannya mengelilingi matahari. Kemudian selanjutnya planet yang keempat adalah Mars. Planet Mars disebut juga sebagai planet merah. Mars disebut planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau dengan teropong akan tampak berwarna kemerah-merahan. Adapun kala rotasi Mars yaitu 24,6 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 687 hari. Mars memiliki 2 buah satelit alam yaitu satelit Phobos dan satelit Deimos. Selanjutnya, planet berikutnya yaitu ada planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima yang terdekat dengan matahari. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya, di mana kala rotasinya yaitu 10 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 11,9 tahun. Planet Jupiter itu memiliki kurang lebih 79 satelit, anak-anak. Selanjutnya, planet yang keenam itu ada planet Saturnus. Saturnus adalah planet kedua terbesar di dalam tata surya. Saturnus tampak memiliki cincin yang melingkarinya yang sebenarnya terdiri dari bongkahan es atau batu kerikil yang dilapisi es, anak-anak. Adapun kala rotasi dari planet Saturnus ini yaitu 10,7 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 29,5 tahun. Saturnus memiliki kurang lebih 63 satelit, di mana satelit yang paling besar itu adalah satelit Titan. Selanjutnya, planet yang ketujuh itu adalah planet
Uranus. Planet Uranus tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Kala rotasi dari Uranus yaitu 17 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 84 tahun. Uranus memiliki kurang lebih 27 satelit. 5 satelit terbesarnya itu adalah yang pertama ada Miranda, kemudian yang kedua ada Ariel, yang ketiga ada Umbriel, yang keempat ada Titania, dan yang kelima ada Oberon. Selanjutnya, planet yang terakhir yaitu ada planet Neptunus. Neptunus merupakan planet yang terjauh dari matahari. Ukuran planet ini lebih besar daripada bumi, tetapi tidak dapat dilihat tanpa alat bantu karena letaknya sangat jauh. Neptunus sering disebut dengan kembaran Uranus. Adapun kala rotasi dari planet Neptunus yaitu 16 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 164,8 tahun. Neptunus memiliki kurang lebih 14 satelit. Dan 3 yang terbesar yaitu ada satelit Triton, kemudian ada Nereid, dan Proteus. Nah, jadi itulah karakteristik planet-planet yang merupakan anggota tata surya. Baiklah anak-anak, semoga sampai di sini paham dengan materi yang Bu Tridi jelaskan ya. Nah, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian terhadap materi ini, berikut ini Bu Tridi telah sajikan beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan di buku latihan ataupun dengan menjawab di kolom komentar secara langsung anak-anak. Nah, adapun soal yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan tata surya? Kemudian ini adalah soal yang kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal yang kelima. Selamat mengerjakan anak-anak. Baiklah anak-anak, jadi demikian materi mengenai tata surya yang